hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Kok kayaknya belum kedengeran, suaranya masih lesu, masih ada yang ngantuk. Kak Tiar sapa ya sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Begitu juga harapannya untuk mama dan bapak kita di rumah, untuk keluarga kita semoga tetap dalam keadaan sehat. Ya adik-adik, kakak juga mau sapa nih kakak-kakak guru sekolah minggu yang bertugas pada minggu hari ini. Halo Kak Herna, selamat hari Minggu. Halo Kak Tia, selamat hari Minggu. Sehat Kak? Sehat Kak Tia. Halo Kak Jogi, selamat hari Minggu. Halo Kak Santi, selamat hari Minggu. Iya, nah inilah adik-adik kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani pada minggu hari ini. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk adik-adik persiapkan hati dan pikirannya. Juga kalau belum ada pegang Alkitab, boleh diambil dulu Alkitabnya yuk ke kamar, kakak kasih waktu ya. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan bersatu dalam saat teduh, semuanya lipat tangannya. Ambil waktu berdoa dalam saat teduh. Hari Minggu itu harinya apa ya? Ya, harinya Tuhan Kak Tia. Wah, berarti kalau harinya Tuhan waktunya kita beribadah dan memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan dan Sadarion. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Boleh ajak papa dan mamanya untuk bernyanyi bersama. Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sekali lagi dalam bahasa Batak. Sadarion. Adik-adik boleh bertepuk tangan ya. Sadarion. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas ni roha. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini
Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Tuhan memberkati tidur kami semalam tadi dan memberikan kami kesehatan yang lebih lagi pada hari ini, bangun dengan keadaan yang lebih semangat. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di hati kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak Herna, Kak Jogi, Kak Santi, Kak Tiar mau tanya deh, siapa sih sosok yang paling setia dalam kehidupan kita, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sosok yang paling setia ya, Kak? Iya kakak. Iya, karena setia dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang. Nah, Kak, ayo kita ajak adik-adik angkat lagu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, adik-adik boleh bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak, Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. kita nyanyikan sekali lagi. Adik-adik lebih semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini yang terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bersama-sama. Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seorang
seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Demikian epistel kita pada minggu hari ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita pada minggu hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Kakak ulangi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya adik-adik, sebelum kita menghafal ayat hafalan kita pada minggu hari ini, kita lihat dulu yuk gimana teman-teman kita minggu kemarin menghafal ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya minggu kemarin. Nah, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita pada minggu hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya adik-adik, tiba saat yang paling ditunggu-tunggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayo adik-adik persiapkan hati dan pikirannya, kita akan sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Mari adik-adik kita nyanyikan dengan bersemangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan ke hadapan Tuhan, karena kami merasakan kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menerangi hati pikiran kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi renungan dan cerita untuk kita nanti adalah dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan ini dari kakak guru sekolah minggu kita. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan dengan baik ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ya, sebelum mulai kakak mengingatkan, duduk yang manis ya, pasang telinganya dan bilang sama sebelah kanan kiri atau adik kamu, kalau kamu sama-sama dengan saudara kamu, bilang tidak boleh mengganggu ya, karena kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sudah lama ya kita tidak sekolah. Kalau kakak hitung-hitung sih sekitar setengah tahun ya, atau 7 bulan kurang lebih. Nah, kalau kakak tanya, adik-adik masih ingat nggak sama teman sekolah minggu, teman sekolahnya? Ada yang masih, atau sama gurunya, wali kelasnya? Nah, mungkin ada yang masih ingat, mungkin malah nggak pernah ketemu ya, karena pindah sekolah atau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak ingat wajah guru kita, atau mungkin kita belum mengenal guru kita, tapi ada satu hal yang pasti dilakukan setiap guru. Kalau misalnya kalian tidak taat atau tidak mengumpulkan tugas, kira-kira adik-adik dimarahi nggak sama gurunya? Iya, pasti ya. Kalau misalnya kita tidak mengumpulkan tugas, pasti guru kita marah. Atau misalnya kita malas-malasan, atau misalnya kita melawan, pasti guru kita marah. Tapi coba kalau misalnya adik-adik cepat dalam mengumpul tugas, atau bisa mengerjakan tugas dengan baik, pasti guru kita akan bangga, pasti dikasih jempol ya. Wah, anak yang baik. Nah, pasti kalau guru kita seperti itu. Nah adik-adik, sebelum sampai ke cerita kakak punya buku. Wah, bukunya agak jelek ya, tapi buku ini ajaib loh. Nah, ajaibnya di mana? Oke, kita lihat dulu ya. Nah adik-adik, kakak punya sebuah buku. Sepertinya bukunya sudah tua ya, bukunya agak kumal. Nah, coba kita lihat ya adik-adik ya. Wah, bukunya tidak ada isinya adik-adik. Bukunya kosong. Nah, coba ya. Simsalabim. Masih kosong juga adik-adik. Kayaknya belum berhasil. Mana nih katanya ajaib loh. Simsalabim. Kita coba ya. Sudah ada gambarnya. Wow. Sekali lagi ya. Simsalabim. Jadi apa ya? Wah, ternyata sudah berwarna loh adik-adik bukunya. Keren ya bukunya ya. Ajaib kan?
Iya, tadi kosong loh. Tiba-tiba sudah ada gambarnya. Nah, adik-adik, buku ini ajaib, nggak dijual. Tapi kita punya loh satu buku yang sangat ajaib. Tahu nggak bukunya apa adik-adik? Ada loh lagunya. Lagunya adalah Kitab Suci Hartaku. Tahu nggak buku ajaib kita? Nah, ini kakak buka ya. Buku ajaib itu ternyata adalah, kalau di sini dibilang Bible atau Alkitab. Nah, adik-adik, kita punya satu buku pegangan dan buku itu bukan hanya ditulis sama orang-orang biasa, tetapi penulisnya adalah orang-orang yang sudah diilhami oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan pemikiran atau kata-kata yang mau dicatat. Wah, luar biasa bukunya ya. Nah, adik-adik, buku itu juga lewat buku Alkitab kita kenal loh siapa Tuhan pencipta kita. Bukan sampai di situ adik-adik, kita juga mengenal siapa diri kita. Nah, adik-adik, dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 tadi yang sudah dibacakan oleh Inang Pendeta, Mazmur kali ini mengajak kita untuk yang pertama, taat kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, tadi kan kakak cerita nih, kalau guru kita ketika melihat kita nakal, ketika melihat kita malas-malesan, pasti guru kita marah. Sama seperti Tuhan. Tuhan gak suka loh kalau anak-anaknya tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya, yaitu kita, jahat atau melawan. Nah, kira-kira kalau tidak taat, dapat hukuman enggak? Iya loh adik-adik, ternyata kalau kita bukan anak yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Ya, tapi adik-adik harus tahu, Tuhan itu tidak senang kalau kita menjadi anak yang tidak taat. Tuhan itu tidak senang kalau kita menjadi anak yang nakal. Makanya Tuhan memberikan Alkitab kepada kita atau firman Tuhan supaya kita tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, di dalam firman Tuhan itu sendiri, itu firman Tuhan itu dalam Alkitab itu berisi tentang peringatan Tuhan, ya. Lalu apalagi? Berisi tentang perintah Tuhan, berisi tentang kehendak dan Tauratnya Tuhan, ya. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini sangat luar biasa, lebih luar biasa dan lebih ajaib dari buku yang Kak Desi tadi punya. Nah, lalu apalagi yang Tuhan berikan supaya kita menjadi orang yang taat, apalagi yang membuktikan cinta Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, ya. Jadi demikian luas, demikian dalamnya Tuhan mencintai kita adik-adik. Luar biasa ya, kita dicintai sama Tuhan. Tuhan tidak ingin loh kalau kita dihukum. Nah, jadi kalau Tuhan sedemikian dalamnya mencintai kita, apa yang diminta dari kita? Ternyata Tuhan hanya ingin kita juga mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan bagaimana? Pertama, ya kita baca surat cinta dari Tuhan. Surat cinta dari Tuhan di mana? Di Alkitab. Jadi kita rajin membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan? Good, bagus ya. Lalu yang kedua, bukti bahwa kita mencintai Tuhan adalah ketika kita taat kepada Tuhan. Berusaha melakukan apa yang baik ya. Melakukan yang baik yang sudah Tuhan inginkan. Dan yang terakhir adalah memuji Tuhan. Wah, Kak, kalau memuji Tuhan itu waktu senang aja, Kak. Oh, salah adik-adik. Justru ketika kita takut, ketika kita sedang sedih, apalagi ketika kita senang, kita harus memuji Tuhan. Banyak loh lagu-lagu sekolah minggu yang membangkitkan semangat kita ketika kita sedang sedih,
ketika kita sedang punya masalah, ada lagu-lagu yang menguatkan kita. Nah adik-adik, 1 minggu ini kita diminta sama Tuhan untuk berkarya dan juga belajar mencintai Tuhan. Adik-adik mau nggak dicintai Tuhan? Adik-adik mau nggak mencintai Tuhan? Nah, kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Nah, demikian cerita kakak hari ini. Semoga ini bisa menguatkan kita, terus menjadi pengharapan kepada kita. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak bisa kemana-mana, tidak sebebas dulu karena ada virus corona, tapi itu tidak membuat kita jadi sedih dan putus harapan. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, kita sudah mendengarkan cerita tadi dari kakak guru sekolah minggu kita tentang bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, mendengarkan hukum Tuhan, dan mau hidup di dalam firman, di dalam hukumnya, di dalam ketetapannya. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu tidak asal mendengarkan, tapi Tuhan mau kalau kita mendengarkan firman-Nya, kita pun harus mau melakukannya, harus mau hidup di dalam firman tersebut, dan firman itu pun hidup di dalam diri kita. Bagaimana kita menunjukkannya? Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan dan firman itu hidup di dalam kita, kita harus mau hidup dengan penuh kasih dengan sesama, penuh damai sejahtera, dan kita mau berlomba melakukan yang baik, sehingga firman Tuhan itu yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang sudah kita tahu, tidak hanya berlalu begitu saja. Banyak hal dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini mengajarkan kita yang baik, yang hidup benar, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, rajin-rajinlah untuk membaca firman Tuhan, rajin-rajinlah untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan, supaya hidupmu juga mampu melakukan yang baik. Jadi kalau kita lagi sekolah minggu, jangan bermain-main mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari setiap harinya mau rajin membaca firman Tuhan. Ayo kita sama-sama mau mendengarkan, membaca firman Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita. Karena firman itulah yang akan menerangi hati kita, bagaimana kita akan berujar dengan kata-kata kita, bagaimana kita akan bersikap dengan tingkah laku kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa mau diterangi oleh firman-Nya dalam kehidupanmu setiap harinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Engkau masih mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga anak-anak sekolah minggumu adalah anak-anak yang tahu untuk berbuat baik, melakukan kasih, hidup dalam damai sejahtera, karena itulah yang berkenan dengan firman Tuhan. Kami mau serahkan semua anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Dengarkan doa permohonan kami, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita.
membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah tadi bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan juga memberikan persembahan kita. Oleh karena itu, mari kita tutup ibadah minggu kita pada saat ini. Kita sama-sama memohon di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Dan setiap bukit bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung ini beranjak dan segala bukit bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Jangan ditutupi. Satu, dua,